Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Dipersilakan Bapak Pendeta untuk mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Beginilah Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Israel berfirman. Akulah Yahweh Elohimmu yang mengajarmu supaya beruntung, yang membuat engkau menapak di jalan yang akan engkau tempuh. Sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan menjadi seperti sungai, dan kebenaranmu seperti gelombang lautan. Dan benihmu akan seperti pasir, dan buah kandung benihmu seperti butiran pasir. Namanya tidak akan pernah dibuang ataupun dilenyapkan dari hadapanku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa berpaut kepada Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Dia adalah yang Maha Kudus, Dialah penebus kita.
Biarlah kita senantiasa mau dengar-dengaran kepada Tuhan, karena ajaran Tuhan berikan supaya kita beruntung, supaya damai sejahtera kita berlimpah-limpah seperti sungai, dan kebenaran kita seperti gelombang lautan. Keberlimpahan dalam hidup kita dijamin oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Minta kesediaan Shine boleh memimpin pembacaan Mazmur. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Baik, saya akan memimpin pembacaan Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai 9. Ya Elohim, Engkaulah Elohimku. Saat pagi hari, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku rindu akan Engkau di tanah yang kering dan tandus tanpa air, untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Seperti aku telah melihat Engkau di tempat yang kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Bibirku akan memuji Engkau. Demikianlah aku akan memuji-Mu selama aku hidup. Aku akan mengangkat tanganku dalam nama-Mu. Jiwaku akan dipuaskan seperti dengan sumsum dan lemak, dan mulutku akan memuji-Mu dengan bibir penuh sorak-sorai ketika aku mengingat Engkau di tempat tidurku dan berbincang dengan Engkau sepanjang malam. Sebab Engkau telah menjadi penolong bagiku, maka aku bersorak di bawah naungan sayap-Mu. Tangan kanan-Mu menopangku. Jiwaku melekat padamu. Bacaan selesai. Baik, terima kasih Shine. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan saya berdoa bahwa pujian yang dinaikkan oleh pemazmur ini adalah menjadi bagian dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Kita boleh melihat dan mengalami bagaimana Tuhan itu baik. Baik yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan diri, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 38, telah kutemukan dasar kuat. Yesus Kristus dasar yang kuat dalam hidup kita. Tempat berpaut jangkarku,
Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Mari jemaat kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, rahmat-Mu yang begitu luar biasa boleh kami rasakan, kami alami dan kami nikmati. Bahkan hingga pada saat ini. Kami tidak layak mendapatkannya, tetapi Engkau berikan dengan cuma-cuma. Oleh karena Engkau sangat mengasihi. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu dan juga bisa mengaplikasikannya di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, anak-anak-Mu semua sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih akan meneruskan ya pembahasan dari kitab Yunus. Ya, kita sudah membahas 2 minggu lalu Yunus pasal yang pertama, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ya, dan di dalam bagian itu kita belajar bersama, ya, bagaimana Yunus ini, ya, dia melarikan diri ya dari hadapan Tuhan, ya, dia lari dari hadapan Tuhan, ya, Tuhan memanggil dia, Tuhan nyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, ya, untuk menyerukan suara pertobatan, ya, karena kejahatan orang-orang Niniwe itu sudah sampai kepada Tuhan, ya, tetapi yang dilakukan oleh Yunus, dia justru pergi ke Tarsis, ya. Tuhan suruh dia untuk pergi ke arah timur, tapi dia justru itu pergi ke arah barat, ya. Dan di situ ada berapa kali ditulis, ya, misalnya di dalam ayat yang ke-3 itu, ya, dia menuju ke Tarsis jauh dari hadapan Yahweh, ya, dia pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Yahweh. Dan kita bisa belajar bersama apa yang terjadi kalau orang itu menjauh dari hadapan Yahweh, maka akan muncul banyak masalah dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita, kalau kita menjauh dari Tuhan, ya, kita menolak untuk melakukan perintah Tuhan, ya, kita tidak mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, maka yang terjadi hidup kita juga akan ya penuh dengan masalah, ya, penuh dengan persoalan yang tidak kunjung selesai. Bahkan masalah itu bisa membunuh kita. Ya, seperti yang dialami oleh Yunus di sini, ya, terjadi angin kencang, ya, terjadi badai yang dahsyat sehingga kapal itu hampir hancur. Jadi kita boleh belajar 2 minggu lalu bahwa kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya, kemanapun ya kita mencoba untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan itu tidak mungkin, ya, tidak bisa. Ya, kita menjauh dari hadapan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 139, ya, di situ pemazmur dia mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, ya, kemana aku dapat lari dari hadapan. Jika aku terbang ke langit, engkau ada di sana. Jika aku masuk ke dalam dunia orang mati, ya, ke dalam kubur sekalipun, ke dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Ya, jadi tidak ada tempat di alam semesta ini, ya, baik di dalam dunia yang kelihatan, dunia materi maupun dunia yang tidak kelihatan, yang berada di luar dari jangkauan Tuhan. Ya, Tuhan ada di segala tempat. Ya, sehingga kita tidak boleh menjauh dari hadapan. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar, ya, meneruskan pembahasan kita ayat 7 sampai ayat yang ke-17, ya.
ayat 7 sampai ayat 17 ya di bawah topik dosa Anda akan menemukan Anda ya, dosa Anda akan menemukan Anda. Apakah di sini ada Dr. Sandra bisa membacakan untuk kita Yunus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-17? Ya, silakan membaca. Yunus 1 ayat 7 sampai 17. Ya. Mereka masing-masing berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuang undi untuk mengetahui siapakah yang menyebabkan bencana ini sehingga terjadi atas kita. Kemudian mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Lalu kata mereka kepadanya, beritahukanlah karena siapakah bencana ini terjadi pada kami? Apakah pekerjaanmu? Dari manakah engkau datang? Di manakah negerimu? Dari bangsa manakah engkau? Jawabnya kepada mereka, aku adalah orang Ibrani dan aku hormat akan Yahweh Elohim semesta langit, yaitu Dia yang telah menciptakan laut dan darat. Orang-orang itu menjadi sangat takut dan berkata kepadanya, apakah yang telah engkau perbuat? Orang-orang itu mengetahui bahwa ia telah melarikan diri dari hadapan Yahweh, karena ia telah menceritakan hal itu kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami lakukan terhadapmu, supaya laut di sekitar kita menjadi tenang, karena laut semakin bergelora dengan hebatnya? Ia berkata kepada mereka, angkatlah aku dan lemparkan ke dalam laut, maka laut di sekitarmu akan tenang. Sekarang aku tahu bahwa badai besar ini terjadi atasmu oleh karena aku. Meskipun orang-orang itu berusaha keras mendayung untuk membawa perahu itu kembali ke daratan, tetapi mereka tidak mampu karena laut semakin bergelora menghempas mereka. Karena itu mereka berseru kepada Yahweh dan berkata, kami memohon kepadamu ya Yahweh, janganlah biarkan kami mati karena nyawa orang ini. Dan janganlah kami menanggung darah orang yang tidak bersalah. Engkau ya Yahweh telah bertindak sesuai kehendak. Lalu mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke laut, dan laut pun menjadi tenang. Orang-orang itu menjadi sangat hormat kepada Yahweh. Lalu mereka mempersembahkan kurban sembelihan kepada Yahweh dan bernazar. Atas ketentuan Yahweh, seekor ikan yang sangat besar menelan Yunus. Yunus pun berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, topik kita pada pagi ini ketika dosa menemukan Anda, ya, ketika dosa dan Anda. Kita sudah melihat 2 minggu lalu ya bahwa Yunus seorang nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk memperingatkan Niniwe ya akan penghakiman yang akan datang. Ya, Yunus seorang nabi Tuhan. Ya, dia melayani di kerajaan utara dari Israel. Dan kita tahu bahwa Niniwe atau bangsa Asyur itu ya, ibu kota kerajaan Asyur itu, mereka terus berekspansi ya, dan mereka ini adalah bangsa yang kejam dan mereka menaklukkan ya bangsa-bangsa lain ya, sehingga Yunus ini kelihatan dia seorang yang nasionalis. Dia justru berharap ya Tuhan untuk menghukum ya orang-orang Niniwe, bukannya untuk menyelamatkan mereka ya karena kejahatan orang-orang Niniwe atau bangsa Asyur itu. Dan kita sudah membaca juga ya, bagaimana Yunus dengan bodohnya naik perahu ke Tarsis ya, itu di daerah Spanyol, alih-alih menuruti perintah Tuhan, dan sebagai tanggapannya Tuhan melemparkan badai besar ya ke atas kapal itu. Jadi kita harus ingat prinsip ini bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, ya maka akan ada masalah-masalah besar dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus berputar-putar dengan masalah itu sampai kita mau kembali ya kepada panggilan Tuhan.
Ya, sehingga kita mesti hati-hati ya memperhatikan kehidupan kita, apakah saya saat ini dalam posisi ya berada di hadapan hadirat Tuhan, ya sedang melakukan kehendaknya atau tidak, atau saya justru sedang melawan Tuhan, ya saya sedang menjauh dari itu. Ya, biarlah kita tidak ada satupun di antara kita di sini yang sedang menjauh dari Tuhan, ya jangan menjauh dari Tuhan, ya jangan sampai kita tidak mengasihi Tuhan, ya atau tidak menghormati Tuhan. Ya, Tuhan itu harus jadi yang terutama dalam hidup kita, dan kita harus punya prasangka yang baik, ya. Kita harus meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu adalah baik adanya. Ya, jangan melawan Tuhan, ya seperti yang dilakukan oleh Yunus. Jadi Yunus ini dia lari dari hadapan Tuhan, dan Yunus ini sesungguhnya adalah gambaran dari semua umat manusia, ya. Yunus ini gambaran dari semua umat manusia, ya. Di dalam Roma 3:23, ya di situ firman Tuhan mengatakan sebab semua orang telah berdosa, ya dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi setiap manusia itu yang adalah keturunan Adam dan Hawa, ya kita itu punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Ya siapapun, ya apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun latar belakang pendidikan kita, ya kita punya kecenderungan untuk menjauh dari hadapan Tuhan, ya menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, cuma bedanya ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita memang masih bisa berbuat dosa. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak lagi hidup dalam dosa. Ya, melakukan dosa itu tidak lagi menjadi seperti sebuah lingkaran setan. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, maka Roh Kudus ada di dalam diri kita, sehingga Roh Kudus itu ya akan senantiasa mengingatkan kita ya ketika kita melakukan dosa, ya supaya kita cepat bertobat, ya supaya kita cepat ya berpaling ya kepada Tuhan. Nah, di dalam teks kita ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus ini yang tadi kita baca. Yang pertama adalah bahwa dosa Anda itu akan ketahuan. Ya, sebaik apapun, ya, serapat apapun orang untuk menutupi, ya, dia berusaha menutupi dosanya, tapi pada saatnya dosa Anda itu akan ketahuan. Ya, tidak bisa disembunyikan. Kemudian yang kedua, dosa Anda, dosa kita itu akan mendatangkan akibat, ya, atau konsekuensi. Ya. Dosa seseorang, apalagi dosa itu terkait dengan kehidupan orang lain, ya, maka itu akan mendatangkan akibat, ya, akan mendatangkan konsekuensi, akan mendatangkan hukuman. Itu bisa kita lihat nanti ayat 11 sampai 16. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita pelajari, ya, meskipun dosa kita itu ketahuan dan mendatangkan konsekuensi atau hukuman, ya, tetapi Tuhan sendiri akan menelan dosa Anda. Ayat 17 ya, nanti kita melihat apa itu maknanya. Tuhan akan menelan dosa Anda. Nah, yang pertama, dosa Anda itu akan ketahuan. Ya, kita sudah membaca bagaimana terjadi gelombang yang dahsyat, ya, kapal hampir terpukul hancur, ya, dan itu apa? Uh, awak kapal semua berdoa kepada ilah-ilahnya. Ya, kita tahu bahwa di dalam kapal itu banyak orang kafir, ya, orang tidak mengenal Yahweh. Ya, nah karena gelombang itu sedemikian dahsyat dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian ya mereka ya berusaha mencari tahu ini kenapa sih kita ini mengalami gelombang seperti ini. Ya, kita tidak tahu bulan apa itu, ya atau pada saat bagaimana itu Yunus itu dia apa? Eh, dia dia berlayar ya itu pada waktu itu ya dari Yope ke itu ke apa?
itu ke Tarsis itu, ya. Tapi mungkin itu bukan pada musim-musim pasang laut ya, atau itu pada musim angin kencang ya, pasti eh, ya pada waktu itu mereka ya karena teknologinya masih tidak secanggih sekarang ya, pasti mereka akan sangat memperhatikan ya bulan-bulan apa sebaiknya berlayar. Ya, sehingga kemudian mungkin itu muncul di dalam pemikiran dari awak kapal itu, ya. Mungkin mereka berpikir ini sebetulnya bukan musim pasang ya, ini bukan musim musim gelombang tinggi begitu. Ya, tetapi kenapa ini terjadi, ini gelombang yang luar biasa seperti ini, dan kapal kita ini terombang-ambing ke sana kemari, dihantam oleh gelombang, ya, sampai-sampai akan karam. Nah, sehingga kemudian yang mereka lakukan adalah mereka membuang undi, ya. Mereka masing-masing berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuang undi untuk mengetahui siapakah yang menyebabkan bencana ini sehingga terjadi atas kita. Kemudian mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi di dalam pemikiran orang-orang yang di luar ya Yahweh, yang tidak menyembah Yahweh pun, ada sebuah kesadaran bahwa ya bahwa itu satu kesalahan atau satu dosa bisa mendatangkan bencana. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki hukum Taurat atau mereka tidak tahu isi hukum Taurat pun, ya kalau kita merujuk kepada kitab Roma, ya surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, maka di dalam hati setiap manusia itu ya ada hukum Taurat yang tertulis di dalam batinnya mereka. Sehingga orang di luar Yahudi, orang di luar Kristen, orang yang tidak memiliki ya atau agamanya tidak memiliki hukum Taurat ya atau hukum yang dari Tuhan sekalipun, maka di dalam sanubarinya, di dalam batinnya itu sudah tertulis hukum Tuhan. Ya, ada kesadaran akan keberadaan Tuhan dan ada kesadaran akan kehendak Tuhan. Ya, itu contohnya, lihat aja nenek-nenek moyang kita dulu kan sebelum mereka menjadi Kristen, orang Batak misalnya, orang Dayak atau suku apapun, ya ada kesadaran akan Tuhan dan bahwa orang harus melakukan yang benar kepada sesamanya, tidak boleh menyakiti sesamanya. Ya sudah ada kesadaran itu sudah. Karena kalau tidak ada itu maka semua bangsa itu akan sibuk berperang, saling membunuh, saling menjara, saling membinasakan satu sama lain. Ya, karena mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, tetapi ternyata tidak demikian. Kan? Nah, kita bisa melihat di sini ya bahwa mereka kemudian melakukan ya undian. Ya, mereka melakukan undian. Ya, mereka melemparkan undian untuk cari tahu nih siapa ini yang membuat kita mengalami ya ini bencana seperti ini. Mereka membuang undi dan Yunus lah yang kena undi ya ternyata. Ya, entah bagaimana ya Tuhan bisa memakai cara-cara yang bukan cara dari Tuhan ya untuk menunjukkan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang mereka alami. Nah, ada beberapa prinsip rohani bisa kita pelajari dari poin ini. Yang pertama bahwa kejahatan itu ada. Dan pada waktunya kejahatan itu pasti akan terungkap. Ya. Kejahatan itu ada dan pada waktunya kejahatan itu akan terungkap. Ya, serapat apapun orang menutupi kejahatan, pada waktunya kejahatan itu akan terbuka. Ya, orang bisa berkamuflase, yaitu pemimpin bisa menipu daya, dia membangun pencitraan sana sini, ya tetapi pada saatnya kalau yang dia lakukan itu adalah jahat, maka itu pasti akan terungkap. Ya, sehingga kita mesti hati-hati dengan cara-cara yang salah ya, jangan melakukan cara-cara yang salah. Kemudian yang kedua, bahwa dosa itu menipu. Ya, dosa itu menipu. Seolah-olah tidak akan ada hal buruk akan terjadi. Ya, ini pada Yunus ini dia tertidur di dalam kapal. Seolah-olah nggak akan ada yang terjadi.
Ya, dosa itu menipu. Semua baik-baik aja kok. Ya, semua aman-aman saja kok. Ya, itulah dosa. Orang merasakan itu sebagai sesuatu yang nikmat ketika dilakukan, dan dia pikir tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Ya, dan itu contohnya kita bisa lihat di Kejadian 3, ketika si iblis ya yang menyamar sebagai ular di Taman Eden, dia berkata kepada Hawa, benarkah Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya? Ya, atau benarkah Tuhan berfirman, ya, ini buah ini dilarang, kalau kalau itu kalian makan maka kalian akan mati. Ya, jadi di situ si iblis itu dia mencoba menaruh satu pemikiran di dalam benak si Hawa bahwa dia tidak akan mati. Dia dan Adam kalau makan buah itu, buah yang dilarang Tuhan, tidak akan mati. Tetapi justru mereka akan menjadi sama seperti Tuhan, sama seperti Allah. Jadi dosa itu ya itu sesuatu yang menipu, ya, deception. Ya, kita mesti hati-hati sudah, ya, dengan namanya dosa. Kemudian hal yang menarik dari mereka membuang undi lalu kemudian Yunus kena undi, di situ kita bisa melihat ya aspek dari kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu berdaulat dan kedaulatannya itu mencakup semua aspek kehidupan, termasuk bagi orang-orang yang tidak mengenalnya. Ya, Tuhan bisa memakai orang kafir, ya, non-Kristen yang tidak percaya kepada Yesus untuk menjalankan kehendaknya, Saudara. Ya, Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Ya, kita bisa belajar peristiwa ya ketika orang-orang Israel, ya suku Yehuda, kemudian setelah 70 tahun pembuangan, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Itu dibawa dekret dari siapa? Raja siapa? Itu Raja Kores. Ya, itu Raja Persia. Ya, itu orang kafir. Orang kafir sendiri yang membuat dekret orang Yahudi harus kembali ke Yerusalem setelah pembuangan 70 tahun. Jadi Tuhan bisa memakai ya non-Kristen, orang-orang tidak percaya untuk menjalankan kehendak. Ya, nah ini poin yang pertama, saudara, bahwa dosa Anda akan menemukan Anda. Pada waktunya dosa itu akan terungkap. Ya, serapat apapun seseorang menyembunyikannya, pada waktunya itu akan terungkap. Ya, jadi kalau kita hari ini sudah berdosa atau kita pernah melakukan dosa dan ya orang nggak tahu, ya, dan kita berpikir Tuhan juga nggak tahu, begitu. Ya, tidak, Tuhan tahu. Ya, dan kita harus akui itu dan kita harus berdoa. Ya, supaya ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang bisa kita pelajari dari kisah ini, ya, bahwa dosa Anda itu, ya, dosa kita akan mendatangkan akibat atau konsekuensi. Dosa Anda akan mendatangkan akibat, konsekuensi. Ya, jangan berpikir bahwa dosa itu tidak akan mendatangkan konsekuensi. Yunus 1 ayat 8 dan seterusnya. Lalu kata mereka kepadanya, beritahukanlah, karena siapakah bencana ini terjadi pada kami? Apakah pekerjaanmu? Dari manakah engkau datang? Di manakah negerimu? Dari bangsa manakah engkau? Ini setelah Yunus kena undi itu kan. Jawabnya kepada mereka, aku adalah orang Ibrani dan aku hormat akan Yahweh Elohim semesta langit, yaitu Dia yang telah menciptakan laut dan darat. Yunus mengatakan aku hormat akan Yahweh Elohim semesta langit. Ya, ini pertanyaannya, benarkah dia hormat akan Yahweh? Dia tidak hormat akan Yahweh ya, karena dia lari dari hadapan Yahweh kan. Ya, dia tidak menghormati firman Tuhan, dia justru melawan firman Tuhan. Ya, tapi dia mengatakan kepada orang-orang kafir ini, aku hormat akan Yahweh Elohim semesta langit. Ya, yaitu Dia yang telah menciptakan laut dan darat. Dia punya konsep yang benar. Siapakah Yahweh itu? Nah, di dalam benak orang-orang kafir, ya, awak-awak kapal,
ya para awak kapal yang ada di dalam perahu itu, ya di dalam kapal itu mereka tidak mengenal Yahweh. Ya, dan mungkin mereka baru kali itu mendengar bahwa Yahweh itu dia adalah Elohim semesta langit, dialah pencipta laut dan darat. Ya. Karena apa? Karena bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Yahweh, mereka punya dewa-dewa masing-masing kan, yang mereka anggap sebagai pencipta. Orang-orang itu menjadi sangat takut dan berkata kepadanya, apakah yang telah engkau perbuat? Orang-orang itu mengetahui bahwa ia telah melarikan diri dari hadapan Yahweh, karena ia telah menceritakan hal itu kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami lakukan terhadapmu, supaya laut di sekitar kita menjadi tenang? Karena laut semakin bergelora dengan hebat. Apa yang harus kami lakukan? Ya. Nah, sebelumnya mereka sudah tahu bahwa dia sudah lari dari hadapan Yahweh, ya. Apa yang harus kami lakukan? Ayat 12, ia berkata kepada mereka, angkatlah aku dan lemparkan ke dalam laut, maka laut di sekitarmu akan tenang. Sekarang aku tahu bahwa badai besar ini terjadi atasmu oleh karena aku. Ya, lemparkan aku ke dalam laut. Nah, di situ kita lihat bagaimana Yunus akhirnya dia mengakui dosanya, ya, itu kepada itu orang banyak, dan dia memberikan satu solusi. Ya, tidak ada jalan lain, ya udah lemparkan aku dalam laut. Dia mungkin berpikir ya udahlah aku itu biar aku aja yang mati. Yang penting aku tidak perlu pergi ke Niniwe. Ya udahlah aku matilah begitu. Jadi dia sudah pasrah kelihatannya. Ya. Meskipun orang-orang itu berusaha keras mendayung untuk membawa perahu itu kembali ke daratan, tetapi mereka tidak mampu karena laut semakin bergelora menghempas mereka. Nah, saudara, kita lihat di sini, ketika Yunus mengatakan, angkatlah aku, lempar aku ke dalam laut, maka laut di sekitarmu akan tenang. Nah, kita perhatikan, apakah orang-orang di dalam kapal itu mau melakukan yang dia usulkan pada waktu itu? Tidak. Mereka tidak mau melakukan itu. Kenapa? Mereka itu berpikir, ya bisa aja ini Yunus dia ngomong seperti itu, tetapi ya bisa jadi kita lempar dia ke laut pun laut tetap bergelora. Ya kan? Atau mereka tidak mau tangan mereka itu menjadi tangan yang ya itu berlumuran darah orang. Ya, sehingga apa? Mereka berusaha keras dikatakan mendayung untuk membawa perahu itu kembali ke daratan, tetapi mereka tidak mampu, justru laut semakin bergelora. Ya, sehingga kemudian ayat 14, karena itu ya mereka berseru kepada Yahweh dan berkata, lihat ya sebelumnya mereka berteriak-teriak kepada ilah-ilahnya, memohon pertolongan kepada ilah-ilahnya. Tetapi sekarang ini dari pengakuan si Yunus, mereka berseru kepada Yahweh. Mereka kemudian berseru kepada Yahweh dan berkata, kami memohon kepadamu ya Yahweh, janganlah biarkan kami mati karena nyawa orang ini. Dan janganlah kami menanggung darah orang yang tidak bersalah. Engkau ya Yahweh telah bertindak sesuai kehendak. Ya. Jadi mereka berseru kepada Yahweh, ya memohon kepada Yahweh. Ya. Kemudian mereka berdoa, mereka mengatakan janganlah kami menanggung darah orang yang tidak bersalah, karena mereka nggak tahu ini Yunus ini benar nggak sih pengakuannya gitu. Ya, tetapi karena tidak ada jalan lain, kemudian apa ayat 15, lalu mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke laut dan laut pun menjadi tenang. Wah, ini kan mujizat ya. Anda bisa bayangkan ya. Ketika Anda tidak pernah mendengar nama Yahweh, kemudian ada orang yang memberitahukan nama Yahweh sebagai pencipta langit dan bumi, di tengah-tengah gelombang laut yang sedemikian mengerikan,
kemudian bilang, lemparkan aku, maka ini gelombang ini akan berhenti. Lalu kemudian Anda melakukannya, melemparkan orang itu, kemudian tiba-tiba laut menjadi tenang. Ini orang-orang ini akan pikir apa? Siapa ini Yahweh? Ya kan? Ini Tuhan ini pencipta ini. Ya tahu, itu sama seperti Yesus kan, waktu di perahu bersama para murid terjadi gelombang yang luar biasa, murid-murid semua ketakutan. Kemudian Yesus itu bertanya kepada mereka, Yesus waktu itu tidur juga kan? Yesus tidur di perahu, sama seperti Yunus yang tidur di perahu. Kemudian mereka bangunkan Yesus, lalu mereka ya itu ngomong kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Bayangkan ya, mereka mengucapkan kalimat itu kepada juru selamat dunia. Yesus menghardik mereka, menegur mereka dan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu dia memerintahkan ya, gelombang laut untuk berhenti, bergelora. Dan gelombang pun menjadi tenang. Anda bisa bayangkan bagaimana para murid pada waktu itu memandang Yesus. Siapa ini? Siapa orang ini? Sehingga laut, hingga air danau itu yang bergelora, gelombang itu bisa tunduk kepada Tuhan. Ya. Mereka mengangkat Yunus, melemparkannya ke laut, dan laut pun menjadi tenang. Ya, sehingga kemudian nanti di ayat 16 kita melihat di situ bagaimana mereka menjadi sangat mereka sangat takjub. Ya, coba kita lihat ayat 16. Ayat 16 dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat hormat kepada Yahweh. Mereka menjadi sangat hormat kepada Yahweh, lalu apa? Mereka mempersembahkan kurban sembelian kepada Yahweh dan mereka bernazar, mereka mengucapkan janji. Itu artinya apa? Ini mereka menjadi pengikut Yahweh. Setelah apa yang Tuhan lakukan, mereka jadi menghormati Tuhan. Mereka bilang, ini beda dengan dewa-dewa kita nih. Kemudian apa? Mereka mempersembahkan korban sembelian. Ya, jadi pada waktu itu pernyataan bahwa ya ini satu sosok dewa atau ilah itu dianggap sebagai dewa atau sesembahan seseorang adalah dengan mempersembahkan kurban sembelian. Kemudian apa? Mereka mengucapkan nazar. Apa nazarnya? Saya yakin bahwa mereka akan menyembah Yahweh seumur hidup mereka. Mereka menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Nah, saudara, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat apa prinsip rohani yang bisa kita pelajari dari poin yang kedua. Dosa itu mahal harganya, ya. Dosa itu mahal harganya dan dosa itu harus dibayar. Dalam konteks Yunus, dia lari dari hadapan Tuhan, dia harus dilemparkan ke dalam laut. Dia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Itu sama seperti, ya itu dikatakan di dalam Alkitab kan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Upah dosa itu maut. Upah dosa itu adalah kematian. Ya, kita ini semua ya adalah pelaku-pelaku dosa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau kau makan buah itu maka kau akan mati. Dan waktu mereka makan buah itu mereka mati, belum mati secara fisik, tapi mereka mati secara rohani. Artinya apa? Mereka terpisah dari Tuhan. Mereka tidak lagi punya hubungan yang langsung dengan Tuhan. Tidak lagi punya hubungan yang dekat. Mereka sudah beroposisi dengan Tuhan. Ya, mereka mati secara rohani. Itulah kemudian mereka diusir dari Taman Eden. Itu Taman Eden itu gambaran hidup yang
yaitu manusia ketika masih harmonis dengan Tuhan. Tapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, mereka diusir, hidup mereka menjadi berat, jadi sulit, dan mereka akan mengalami kematian. Setelah kematian rohani, mereka akan mengalami kematian fisik, ya, karena mereka tidak lagi bisa makan dari buah kehidupan yang ada di Taman Eden. Mereka akan mengalami kematian. Ya, itulah dosa, saudara. Dosa itu mahal. Dan semua kita akan mati secara fisik. Ya, dosa itu mahal dan dosa itu harus dibayar. Dosa akan mendatangkan dampak buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini. Dosa akan mendatangkan dampak buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang terjadi pada Yunus. Dia berdosa kepada Tuhan, akibatnya apa? Orang-orang di sekitarnya, yaitu di dalam kapal itu semua kena imbas. Ya. Seorang ayah yang berdosa kepada Tuhan, tidak mau bertobat, maka dia akan mendatangkan banyak masalah, dampak buruk bagi istrinya, bagi anak-anak. Ya, kalau klan Anda, keluarga kita ini, ya, adalah pelaku-pelaku dosa, maka di sekitar kita, di dalam rumah itu, bahkan itu bisa sampai beberapa generasi. Kutuk itu, saudara tuh. Ya, dosa akan mendatangkan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita harus peka melihat, ya, seperti apa dulu orang tua kita hidup, seperti apa dulu kakek nenek kita hidup. Apakah perilaku-perilaku kita yang berdosa atau yang salah ini, ya, itu adalah dosa-dosa yang diwariskan, ya, sebagai imbas dari dosa-dosa yang diwariskan dari leluhur kita, dari kakek nenek kita, dari orang tua kita. Ya, kita harus membereskan itu di hadapan. Ya, mengapa? Karena kalau perilaku berdosa itu kemudian terus kita lakukan, ya, kita lanjutkan, maka itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Dan kalau anak-anak kita dia tidak bertobat dan membereskan itu di hadapan Tuhan, nanti akan berdampak kepada anak-anak mereka. Jadi terus, saudara, ya, dosa itu sifatnya mengikat, membelenggu, ya, merantai. Ya, dosa akan mendatangkan dampak buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar. Itulah sebabnya mengapa kita harus punya hubungan yang beres dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita justru hidup kita ini jadi berkat bagi istri, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita kelak. Bahkan menjadi berkat bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, ya, bagi kolega kita di tempat kerja. Ya, apakah Anda sudah menjadi berkat atau justru, ya, mendatangkan masalah bagi orang-orang yang ada di sekitar? Meskipun dosa berusaha keras untuk melawan rencana Tuhan. Ini prinsip yang ketiga. Tetapi usaha itu pasti akan gagal. Ya, ini para pelaut. Mereka berusaha keras mendayung perahu untuk mencapai darat. Ya, meskipun dosa berusaha keras untuk melawan rencana Tuhan, ingatlah bahwa dosa itu, usaha itu pasti akan gagal. Ya, siapapun yang hidup dalam dosa dan mempraktikkan cara-cara yang berdosa, maka itu pasti akan gagal. Itulah sebabnya, saudara, mengapa kita perlu banyak berdoa untuk para pimpinan, ya, tidak hanya di tempat kerja tapi juga di negara kita, pimpinan bangsa kita. Apakah mereka sudah melakukan hal-hal yang benar atau mereka sedang melawan Tuhan, mempraktekkan kecurangan misalnya. Ya, kalau itu yang dilakukan, maka yang kena dampak itu adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ya, cara-cara yang salah itu pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan mulai kelihatan ini kan, harga beras ini terus. Kemarin saya membaca berita di Semarang masih 17-18 ribu. Susah dapat beras murah.
Ini sudah masalah perut, saudara. Kenapa itu bisa sampai? Padahal ya akhir tahun kemarin itu impornya sampai gila-gilaan itu kan, 3,5 juta ton, tapi bisa harga beras sampai seperti itu. Ngeri, saudara. Kalau Anda gajinya itu orang cuma gaji 1-2 juta misalnya, 3 juta dengan 2-3 anak, hidupnya berat banget. Dan itu kerasa sekali ya kalau kita perhatikan. Ya, nah, dosa berusaha keras untuk melawan rencana Tuhan, tetapi usaha itu pasti akan gagal. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari dari teks kita, bahwa Tuhan itu akan menelan dosa Anda. Tuhan akan menelan dosa Anda. Apa artinya ini? Di dalam ayat 17 dikatakan, atas ketentuan Yahweh, seekor ikan yang sangat besar menelan Yunus. Yunus pun berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ya, ini Yunus ini sebetulnya tipologinya Yesus. Ya, tetapi lebih banyak sisi itu opositnya, ya, sisi yang berlawanannya. Tetapi dia penggambaran Yesus. Ya, Tuhan Yesus 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, ya, 3 hari dia mati. Kemudian dia bangkit dari kematian. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Atas ketentuan Yahweh, seekor ikan yang sangat besar menelan Yunus. Ya, bisa aja kan kejadian dia dilemparkan ke laut lalu dia tenggelam mati, kehabisan napas. Tetapi tidak. Yang Tuhan lakukan apa? Dia utus seekor ikan, dikatakan sangat besar menelan dia. Hingga kemudian dia berada dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Ya, nanti 2 minggu lagi kita akan membahas apa yang terjadi. Itu kan ada apa puisi yang dia gubah itu kan di dalam perut ikan, ya. 2 minggu lagi kita akan bahas ikan yang sangat besar menelan. Yunus pantas menerima murka Tuhan, ya, tetapi Tuhan memberi umatnya atau nabinya ini lebih baik dari apa yang pantas mereka terima. Ketika dia mengaku dosanya, ketika Yunus siap untuk menerima konsekuensi atas dosanya, dan meskipun dia itu pantas mati, ya, oleh karena murka Tuhan, tapi justru ketika itu, saudara, dia lakukan, anugerah Tuhan datang kepada. Ya, inilah anugerah Tuhan. Ya, bersama Tuhan, walaupun kedengarannya menakjubkan, dosa kita ditelan oleh kasih karunia-Nya. Ya, ini siapa sih kita ini yang nggak berdosa? Semua kita berdosa. Semua kita punya kelemahan. Ya. Kalau kita melihat wajah kita depan cermin, Anda harus bilang begini, ya, kamu itu pantasnya masuk neraka. Ya kan? Semua kita itu pantas masuk neraka karena dosa-dosa kita. Tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Kita ini orang berdosa. Tetapi ingat bahwa dosa kita sudah ditelan oleh kasih karunia Tuhan. Dosa kita dihapuskan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ombak menelan Yunus, rahmat Tuhan datang kepada para pelaut. Dan ketika Yunus ditelan ikan, rahmat Tuhan pun dan ketika Yunus ditelan ikan, rahmat Tuhan pun datang kepadanya. Nah, ini ya. Saat ombak menelan Yunus, itu anugerah Tuhan datang kepada para pelaut. Laut menjadi tenang, gelombang rendah. Ya, tetapi ketika Yunus ditelan ikan, maka rahmat Tuhan datang kepadanya. Anugerah Tuhan datang kepadanya. Ya. Inilah luar biasanya Tuhan kita, saudara. Ya, seberdosa apapun kita, sejahat apapun kita, dia tetap mengasihi. Ya, itulah sebabnya mengapa dia mengutus Tuhan Yesus. Dia memberikan dirinya.
dirinya sendiri dia berikan kepada kita. Ya. Apa prinsip rohani bisa kita pelajari dari poin yang ketiga ini yang terakhir? Saat kita menutupi dosa-dosa kita dalam kegelapan, Tuhan akan menyeretnya ke dalam terang. Saat kita menutupi dosa-dosa kita dalam kegelapan seperti Yunus ini, pergi, menghindar, lari dari hadapan Tuhan, sembunyi di geladak kapal, tidur. Ya, dia berusaha untuk menutupi dosanya, tetapi Tuhan justru menyeretnya ke dalam terang. Ya, Yunus adalah buktinya. Ya, namun saat kita menyeret dosa kita ke dalam terang, saat Yunus mengakui dosanya, aku sudah berdosa, aku melanggar perintah Tuhan. Udah lemparkan saja, aku siap dengan segala konsekuensinya. Dan ketika dia kemudian dilemparkan ke dalam terang, Tuhan akan menutupinya dengan salib. Saat kita menyeret dosa kita ke dalam terang, Tuhan akan menutupinya dengan salib. Saat Yunus dilempar ke dalam air, itu hal yang pantas dia dapatkan. Tetapi saat dia ditelan oleh ikan besar, ya itu sesungguhnya hal yang tidak pantas dia dapatkan. Ya dia tidak pantas mendapatkan itu. Dia harusnya mati saja. Tapi Tuhan mengutus seekor ikan besar. Itu gambaran apa? Itulah gambaran kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan itu lebih daripada dosa-dosa kita. Ya, kasih karunia Tuhan itu lebih dari segala pelanggaran kita. Apa kesimpulan? Jadi kita lihat Yunus ini, dia adalah tipologi Yesus ya. Dia ini melambangkan Yesus, tetapi di dalam spektrum yang itu yang berlawanan. Ya, jadi kalau Yesus itu spektrumnya dia lebih positif, Yunus itu dia negatif ya, sehingga Yesus itu lebih hebat dari Yunus. Yunus mendengar panggilan Tuhan dan berkata, bukan kehendakmu, melainkan kehendakku. Ya, itu sama seperti banyak kita kan. Bukan kehendakmu Tuhan, biarlah kehendakku yang terjadi. Kita pikir, ya, ini pikiran kita, rencana kita, kehendak kita yang terbaik. Padahal Tuhan bilang, bukan itu. Makanya belajarlah saudara, dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, belajar untuk mencari kehendak Tuhan atas hidup saudara. Supaya hidupmu bahagia. Namun Yesus mendengar panggilan Bapa dan berkata, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu. Itu kan di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, itu yang Tuhan mau. Yunus tidak menunjukkan kepedulian terhadap yang terhilang. Dia tidak peduli dengan para pelaut di kapal. Dia tidak peduli dengan orang Niniwe. Belas kasihan Tuhan tidak meluluhkan hatinya, malah membuatnya marah. Ya, nanti kita lihat di pasal terakhir. Dia marah. Dia marah dengan pertobatan orang Niniwe. Dia marah ketika Tuhan menyatakan anugerahnya kepada orang jahat. Sama seperti orang Farisi dan para pemungut, itu orang Farisi dan ahli Taurat itu kan. Yang marah ketika Yesus dekat dengan orang berdosa dan para pemungut cukai, menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Itulah Yunus. Dia tidak peduli terhadap orang yang terhilang. Ya, tetapi itu berbeda dengan Yesus. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika ia melihat orang banyak itu, ia merasa kasihan terhadap mereka sebab mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, saudara, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita ini seperti Yunus, tidak peduli dengan orang yang terhilang, orang yang hidupnya susah, orang yang berada di dalam penindasan, atau hati kita seperti Yesus, kita berbelas kasihan dan berusaha sedapat mungkin. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan?
untuk menolong mereka yang terhilang, untuk bisa membantu mereka yang hidupnya dalam kesulitan. Yunus berperang melawan hati Tuhan. Tapi Yesus, dia adalah hati Tuhan sendiri. Hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Hati Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Hati Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Yunus membawa berita tentang anugerah Tuhan. Tapi Yesus, dia adalah anugerah Tuhan. Yesus adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Yunus dibuang ke laut karena dosanya sendiri. Namun Yesus dibuang ke laut, dia mati. Ya, jadi gambarannya dibuang ke laut itu adalah kematian. Dia mati karena dosa orang lain. Dia mati karena dosa-dosa kita. Yunus mati karena dosanya. Yesus mati karena dosa orang. Pengorbanan Yunus menyebabkan badai di laut berhenti. Pengorbanan Yesus menyebabkan badai murka Elohim. Badai murka Tuhan sendiri berhenti terhadap manusia. Tuhan cukup mengasihi orang Niniwe sehingga dia mengutus Yunus. Ya, Tuhan sedemikian mengasihi orang Niniwe. Dia utus Yunus untuk menyerukan suara pertobatan. Tetapi Elohim begitu mengasihi dunia ini, dia memberi putra tunggalnya sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidupnya. Ya, ini adalah satu firman Tuhan yang indah untuk kita renungkan. Ya, Yunus adalah tipologi Yesus. Dalam spektrum negatif, Yesus itu spektrum yang positif. Yesus lebih hebat. Mari kita punya hati seperti ini. Sambil kita mengingat bahwa dosa akan menemukan kita. Kita tidak bisa lari dari. Kalau kita merasa kita sudah berdosa, kita harus segera mengakuinya dan bertobat. Siap menerima konsekuensinya. Sambil mengingat bahwa sebesar apapun dosa Anda, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar. Kiranya Tuhan. Amin. Saya beri waktu Ibu Pendeta bisa merespon firman sambil menaikkan doa syafaat. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita mau menaikkan doa-doa kita dan merespon firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu dekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjaga, untuk memelihara kehidupan kami, dan menjadi pedoman untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu, di mana Engkau telah mengaruniakan putramu Yesus Kristus bagi kami. Berikanlah kami hati kasih, seperti hatimu Bapa, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang punya hati kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hidup memikirkan diri kami sendiri, hidup kami sendiri. Terutama di masa-masa yang sulit dan susah seperti sekarang ini Tuhan. Banyak orang yang susah. Tolong kami untuk punya hati yang peduli. Dan tolong kami untuk mempunyai hati yang mengucap syukur, untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di hadapan kami, yang ada di dalam hidup kami.
tidak menjadi orang yang fokus kepada kesusahan dan permasalahan kami, tetapi fokus kepada Tuhan dan cinta kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang senantiasa boleh memiliki sukacita, damai sejahtera, dan juga mempunyai hati untuk peduli kepada orang lain, kepada sekitar. Bapa, kami terus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu Bapa, memohon belas kasih Tuhan. Ampunilah bangsa kami, Tuhan, di hadapan Tuhan, jika kami ada menyakiti hati Tuhan. Kami sudah hidup tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Ampunilah kami, Tuhan, dan kiranya belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami terus berdoa, Tuhan, mohon Tuhan boleh memulihkan kami, Bapa. Menolong kami, Tuhan. Keadaan kami, Tuhan, boleh dipulihkan. Kami boleh mengalami bagaimana pemulihan Tuhan dan pemberesan-pemberesan yang ada di dalam bangsa kami, Tuhan. Kami terus berdoa untuk para pemimpin kami, Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memberikan hikmat, dan memberikan hati nurani yang bersih. Berkati para pemimpin kami, berkati setiap aparat keamanan, para penegak hukum, para ahli ekonomi, Tuhan berkati. Supaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memulihkan kami, Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan berkati. Supaya kami, gereja-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi garam bagi bangsa ini, Tuhan. Dan boleh berdiri di hadapan Tuhan untuk bersafaat bagi bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kami. Kami percaya belas kasihan Tuhan senantiasa tertuju kepada kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap situasi kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang kehilangan pengharapan Tuhan kuatkan, yang dilanda kekhawatiran dan kecemasan Tuhan angkat, berikan jaminan kepastian bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami dan Tuhan sudah menyiapkan semua apa yang baik bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Berkatilah kami Tuhan, sekali lagi Tuhan, mulai dari yang paling muda sampai yang paling sepuh. Tuhan berkati kami Tuhan. Kami senantiasa rindu berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa rindu Engkau sebagai sumber berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum kita akan menerima berkat Tuhan dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuji
kebaikan-Mu, Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini sambil kita tetap mengingat kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, jaga hidup kita dari sikap-sikap yang berdosa kita tinggalkan, supaya kita tidak perlu mengalami seperti Yunus, tapi biarlah anugerah Tuhan nantiasa menjadi bagian. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, sampai Tuhan menyatakan tugas kita di bumi ini sudah selesai. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.